Belajar memang bukan satu-satunya tujuan hidup kita. Tapi kalau itu saja kita tak sanggup atau tak mau melakukannya, lantas apa yang akan kita capai? Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Hai para pelajar, dimanapun kalian berada, salam jumpa dengan saya, Ida Ayu Dewi, dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Kita akan memulai pembelajaran kali ini dengan beberapa pertanyaan. Apakah kalian pernah merasa tertarik untuk membaca sebuah buku karena sebelumnya sempat membaca tulisan yang menyampaikan informasi tentang buku tersebut? Atau mungkin yang senang menonton film? Kalian merasa tertarik untuk menonton tayangan perdananya karena sebelumnya sempat membaca sebuah tulisan yang menginformasikan tentang film tersebut? Tulisan seperti itu namanya apa? Benar, resensi. Sekali lagi, resensi. Pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menentukan persamaan dan perbedaan isi beberapa resensi. Yang kedua, menentukan persamaan dan perbedaan sistematika beberapa resensi. Nah, untuk pelajar SMA kelas 11, materi ini kalian akan dapatkan di semester depan. Untuk apa kita mempelajari materi ini? Apa manfaatnya buat kalian? Penting? Tidak penting? Bermanfaat? Tidak bermanfaat? Tentu sangat bermanfaat, karena sekecil apapun pengetahuan itu tentu akan sangat bermanfaat bagi hidup kita di kemudian hari. Manfaatnya adalah kalian bisa melatih diri untuk berpikir logis, kritis, analitis, yaitu dengan membaca resensi, kalian akan dipandu untuk mampu menentukan pilihan apakah buku itu harus dibeli, dimiliki, dibaca, atau tidak. Sebelum fokus ke pokok bahasan kita, ada 3 pengetahuan prasyarat yang harus kalian miliki. Yang pertama, pengertian resensi. Yang kedua, isi resensi. Dan yang ketiga, sistematika resensi. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama, pengertian resensi. Resensi merupakan sebuah tulisan yang berisi penilaian terhadap sebuah karya. Karya yang dimaksud di sini bisa berupa buku dan karya seni film atau drama. Yang kedua, isi resensi. Isi resensi buku memuat tentang sinopsis, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya, keunggulan dan kelemahan buku, atau mungkin tinjauan penggunaan bahasa, yang mana isi resensi di sini bersifat terbuka. Artinya, penulis resensi bisa menambahkan apa yang mau dia tambahkan atau dia nilai dari sebuah buku. Yang ketiga, sistematika resensi. Nah, untuk sistematika resensi ada 4 bagian. Yang pertama, ada judul resensi. Yang kedua, ada data buku. Ketiga, ada isi resensi buku. Dan yang keempat, penutup resensi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, judul resensi. Judul resensi di sini biasanya dibuat semenarik mungkin, guna membuat pembaca menjadi tertarik untuk membaca dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Dengan kata lain, judul resensi selaras dengan keseluruhan isi resensi. Sistematika yang kedua adalah data buku. Dalam data buku ini ada komponen judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, tebal buku, atau mungkin bisa ditambahkan harga buku. 3.
isi resensi buku. Nah, ini adalah menjadi inti dari sebuah resensi. Isi resensi buku biasanya memuat tentang sinopsis, ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya, keunggulan dan kelemahan buku, atau tinjauan penggunaan bahasanya. Sistematika yang keempat adalah penutup resensi buku. Pada bagian penutup, biasanya berisi alasan mengapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Bagaimana? Sudah ingat kan? Sekarang kita fokus ke pokok bahasan pembelajaran kita, yaitu kita menentukan persamaan dan perbedaan isi beberapa resensi dan persamaan dan perbedaan sistematika beberapa resensi. Kita mulai dari konsep persamaan. Persamaan di sini bukan berarti istilah yang sama dengan persamaan yang kalian pelajari dalam pelajaran matematika ya. Persamaan yang dimaksud di sini adalah tidak berbeda, tidak berlainan, yang sama, yang sebanding dari beberapa teks resensi. Perbedaan yang dimaksud adalah tidak sama atau sesuatu yang menyebabkan berbeda antara teks yang satu dengan teks resensi yang lainnya. Kita lanjut sekarang dengan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan beberapa resensi. Kalian cermati kedua teks resensi berikut. Informasi apa yang kalian dapatkan terkait isi resensi setelah membaca kedua resensi tersebut? Kita akan mulai dengan mengidentifikasi persamaan. Apa saja yang kalian temui? Baik, yang pertama, kedua resensi tersebut isinya menyampaikan sinopsis cerita. Sinopsis merupakan ringkasan cerita novel. Nah, ringkasan di sini artinya bentuk pendek dari sebuah novel dengan tetap memerhatikan unsur-unsur intrinsik novel tersebut. Ringkasan di sini menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Persamaan yang kedua, isinya sama-sama menggambarkan sikap tokoh dalam menjalani kehidupan. Itu kalian sudah temui di resensi 1 dan resensi 2 juga. Nah, kita lanjut dengan mengidentifikasi perbedaan isi. Resensi 1 berisi tahapan alur bagian orientasi atau pengenalan. Dalam tahapan ini, unsur dasar cerita seperti tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana yang disampaikan oleh pengarang. Tokoh cerita yang diperkenalkan bernama Kiki, yang menderita kanker ganas. Gadis ini tetap menjalankan aktivitasnya seperti umumnya tanpa mengeluh. Sedangkan untuk resensi yang kedua berisi tahapan alur bagian penyelesaian atau resolution. Dalam tahapan ini, semua masalah yang tersaji dalam cerita sudah diselesaikan. Tidak ada konflik lanjutan karena semua konflik sudah diselesaikan oleh sang tokoh dalam cerita yang disajikan. Hal ini jelas kita lihat pada isi kutipan, hingga akhirnya Happy menemukan makna dendamnya selama ini. Sang tokoh atau si Happy menyadari banyak hal dari apa yang sudah dia lakukan, yaitu akan dendamnya, ketakutan akan ditinggal ayahnya, serta kesadarannya untuk kembali pada kampung halamannya. Bagaimana? Sudah paham menentukan persamaan dan perbedaan isi resensi? Demikianlah video pembelajaran
pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.